Hey, what's up guys? Oke guys, di video kali ini gue akan menceritakan seluruh cerita dari film Coming Soon yang dirilis pada tahun 2008. Film ini diawali dengan memperlihatkan sebuah bioskop yang sedang menayangkan sebuah film horor. Sebelum resmi dirilis, para kru film pun menonton film itu bersama-sama. Film itu bercerita tentang sosok wanita yang suka menculik dan mencokel mata anak kecil. Lalu dia pun ditangkap oleh warga desa dan mulai digantung hingga dia pun meninggal dunia. Konon katanya hantu wanita itu sangat dendam pada warga desa dan dia pun mulai meneror warga desa tersebut. Saat semua kru sedang asik menonton, seorang asisten sutradara pergi menemui sutradara film yang sedang duduk di luar teater. Ketika wanita ini kembali ke dalam teater, tiba-tiba saja semua orang yang ada di sana menghilang entah kemana. Tiba-tiba saja wanita ini diganggu oleh sosok hantu dan terdengarlah suara teriakan yang menandakan bahwa wanita itu telah dibunuh oleh sosok hantu tersebut. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang pria bernama Sain. Saat ini Sain bekerja di bioskop tersebut bersama dengan kakaknya yang bernama Yot. Sain dan Yot ini adalah orang yang kecanduan obat terlarang. Akibatnya mereka pun sampai terlilit hutang karena harus mengkonsumsi obat-obatan. Untuk membayar hutang, mereka berdua nekat menyalin sebuah film yang belum dirilis dan akan mereka jual agar bisa mendapat uang yang banyak. Rencananya mereka akan membajak film itu besok hari. Setelah pekerjaannya selesai, Sain pun pergi ke ruang ganti dan bersiap-siap untuk pulang. Di ruang ganti, Sain bertemu dengan mantan pacarnya yang bernama Som. Dahulu Sain dan Som ini tinggal bersama. Namun karena Sain sangat ketergantungan dengan obat terlarang, dia pun dengan tega mencuri barang berharga milik Som dan menggadaikannya untuk membeli obat terlarang. Terkadang Sain juga sering bersikap kasar pada Som dengan cara memukulnya. Suatu hari aksi mencuri yang dilakukan Sain diciduk langsung oleh Som dan karena hal itu mereka pun akhirnya putus. Sejak saat itu hubungan Sain dengan Som menjadi sangat tidak baik. Bahkan Som menolak untuk berbicara dengan Sain setiap kali mereka bertemu di tempat kerja. Keesokan harinya ketika bioskop sudah sepi, Sain dan Yot mulai menyalin sebuah film horor berjudul Dendam Arwah. Sain bertugas untuk menyalin film itu sedangkan Yot ingin menonton film itu di dalam teater. Di sana Yot juga meletakkan kamera miliknya untuk merekam film tersebut. Karena kelelahan, Sain pun ketiduran di tengah pemutaran film itu. Ketika dia terbangun, dia pun sangat panik karena belum mematikan film tersebut. Kemudian Sain mencari Yot di dalam teater, tapi anehnya Yot tidak ada di dalam sana. Sain hanya menemukan kamera milik Yot tergeletak di lantai yang sebelumnya digunakan oleh Yot untuk merekam film itu. Ketika mengecek rekaman itu memperlihatkan Yot yang sangat-sangat ketakutan. Dia seperti didekati oleh sosok mengerikan, tapi sayangnya sosok mengerikan itu tidak terlihat di dalam rekaman. Tak bisa lama, Sain dihampiri oleh salah seorang temannya. Lalu Sain memberinya sejumlah uang dan meminta tolong pada temannya itu untuk menebus sebuah barang berupa jam tangan milik Som yang pernah ia gadaikan dulu. Setelah putus dengan Som, Sain merasa sangat bersedih dan menyesal karena telah menggadaikan barang-barang milik Som. Sain sangat ingin balikan lagi dengan Som, namun Som menolaknya karena dia masih merasa sakit hati atas sikap kasar yang pernah dilakukan Sain padanya. Maka dari itu, Sain pun ingin menebus jam tangan Som yang pernah dia gadaikan. Sain berharap dengan dikembalikannya jam itu, Som mau balikan lagi dengannya. Kemudian Sain memutuskan pulang ke rumah untuk mencari keberadaan dari Yot. Akan tetapi Yot tidak ada di rumahnya. Di sana, Sain hanya menemukan sebuah jejak kaki serta bekas seretan menuju ke dalam lemari. Saat mengecek ke dalam lemari itu, Sain tidak menemukan keberadaan dari Yot. Ketika akan pergi dari sana, Sain dicegah oleh dua orang pria yang ingin menagih hutang. Pria itu marah-marah pada Sain karena dia dan Yot belum juga membayar hutang mereka. Kemudian Sain pun pergi ke bioskop di tengah malam untuk menyalin film tersebut sendirian. Di sana, Sain juga menonton film itu di dalam teater. Kemudian dia pun kembali mencari keberadaan dari Yot dengan menelpon HP milik Yot. Tiba-tiba Sain mendengar suara nada dering HP Yot berada di dalam teater, namun dia sama sekali tidak melihat keberadaan dari Yot maupun HP-nya. Saat Sain memperhatikan film itu, Sain sangat terkejut karena ternyata Yot berada di dalam film tersebut. Dalam film itu terlihat Yot sudah dalam keadaan mati mengenaskan dengan mata yang sudah tercongkel, dan anehnya suara HP Yot ternyata berasal dari dalam film tersebut. Sain pun masih merasa syok atas apa yang telah ia lihat. Sain pun mulai bingung bagaimana bisa seorang manusia masuk ke dalam sebuah film.
Saat akan pergi dari bioskop, tanpa Sain sadari, ternyata sosok hantu yang muncul dari film itu menempel pada punggungnya. Sesampai di rumah, Sain kembali diganggu oleh sosok hantu tersebut. Akibat gangguan supranatural itu, Sain pun menjadi tidak fokus bekerja. Ketika Sain sedang membantu temannya bekerja, dia mengetahui bahwa ternyata film horor Dendam Arwah itu dibuat berdasarkan kisah nyata. Dia mengetahui hal itu setelah membaca poster film tersebut. Kemudian Sain pun kembali menonton rekaman ketika Yod menonton film itu di dalam teater. Setelah menonton dengan sangat teliti, Sain melihat jika sosok hantu itu duduk di salah satu bangku penonton. Lalu dia pun melihat ke arah bangku penonton yang ada di dalam teater, dan di sana dia melihat bahwa hantu itu sedang duduk. Saat Sain masuk ke dalam teater untuk mencari hantu itu, ternyata hantu itu telah menghilang. Oleh sebab itu, Sain pun memutuskan untuk kembali ke ruang kontrol, dan di sana dia melihat Som-nya sedang menonton rekaman dari kamera milik Sain. Som pun marah pada Sain karena dia secara diam-diam merekam film yang belum resmi dirilis. Setelah itu, Sain pun mulai mengatakan pada Som bahwa film Dendam Arwah itu merupakan film terkutuk. Sain merasa hantu di dalam film itu telah keluar ke dunia nyata dan mulai meneror siapapun yang menonton film tersebut. Sain juga memberitahu pada Som tentang Yod yang sudah meninggal. Sain pun menunjukkan video ketika Yod diteror oleh hantu tersebut. Akan tetapi, Som sama sekali tidak percaya dengan perkataan Sain. Saat Sain sedang bekerja, Sain kembali diteror oleh hantu tersebut. Saat ingin kabur dari kejaran hantu itu, Sain malah terjebak di dalam lift. Beruntungnya, Tennessee dan teman kerja Sain mengetahui hal tersebut dan mereka pun segera menolongnya. Saat ditemukan di dalam lift, Sain sudah dalam keadaan kejang-kejang akibat syok berat. Kemudian teman kerja Sain pun segera memberitahu Som tentang keadaan dari Sain. Som pun segera pergi ke rumah Sain dan akan merawatnya untuk sementara waktu. Meskipun Som benci pada Sain, dia terlihat masih peduli pada kondisi Sain. Setelah beberapa saat, Sain pun terbangun dari pingsannya. Som yang ada di sana mulai mengatakan jika dia percaya dengan perkataan Sain tentang hantu tersebut. Ketika Sain pingsan, Som mencoba mencari berita asli dari kejadian yang dijadikan inspirasi dalam film Dendam Arwah, dan ternyata kejadian itu memang pernah terjadi di sebuah desa sekitar 30 tahun yang lalu. Nama asli dari hantu wanita itu adalah Chaba, dan dia suka menculik dan mencokel mata anak-anak di desa tersebut. Dahulu dia pernah kehilangan anaknya dan hal itu membuatnya menjadi gila. Chaba mulai menculik anak-anak di desa, lalu dengan tega mencokel mata mereka dan mulai memperlakukan mereka sebagai anaknya sendiri. Kemudian hasil keji yang dia lakukan diketahui oleh warga desa. Seluruh warga desa pun mulai datang ke tempat persembunyian Chaba, dan di sana mereka mulai menggantung Chaba hidup-hidup. Warga desa menganggap bahwa Chaba sudah meninggal, namun mereka tidak bisa menemukan mayat dari Chaba hingga saat ini. Sain pun memiliki ide untuk mencari mayat Chaba dan menguburkannya dengan layak supaya dia tidak mengganggu Sain dan banyak orang. Kemudian setelah Sain tersadar dari pingsannya, Som pun mengajak Sain untuk datang ke rumah Chaba yang berada di sebuah desa. Sesampai di sana, Sain dan Som mulai mencari keberadaan dari mayat Chaba. Namun mereka sama sekali tidak bisa menemukannya. Tiba-tiba saja ada kipas yang terjatuh dan hampir mengenai Som. Beruntungnya ada Sain yang dengan cepat melindungi Som dari kipas tersebut. Akibat menyelamatkan Som malah membuat Sain terjatuh ke ruang bawah tanah. Ketika berada di bawah sana, Som tiba-tiba muncul dan mulai menarik tangan Sain menuju kegelapan. Untungnya Som asli yang masih berada di atas mulai berteriak, sehingga Sain menyadari bahwa yang menarik tangannya adalah sosok hantu. Som asli yang melihat Sain ketakutan mulai mencari jalan untuk turun ke bawah. Setelah itu, Som pun mengajak Sain pergi ke rumah sakit terdekat untuk memeriksakan kondisinya. Dokter pun bertanya pada mereka sedang apa Sain dan Som berada di rumah tua tersebut. Mereka berdua menjawab bahwa mereka sedang mencari mayat dari Chaba. Seketika dokter itu merasa sangat heran karena sebenarnya Chaba itu masih hidup. Kemudian dokter itu mengantarkan Sain dan Som untuk melihat Chaba yang saat ini dirawat di rumah sakit jiwa. Dokter itu bercerita bahwa dulu Chaba memang digantung oleh warga desa. Namun para polisi segera datang untuk menyelamatkan Chaba. Kemudian Chaba pun dibawa ke rumah sakit jiwa dan dirawat di sana hingga saat ini. Mendengar hal itu, Sain dan Som pun menjadi sangat bingung. Jika Chaba masih hidup, lalu siapakah hantu yang muncul dari dalam film tersebut? Saat mereka berdua sedang merenung, Sain melihat papan billboard di mana terpajang foto seorang wanita yang memerankan Chaba dalam film terkutuk tersebut.
Setelah dilihat lebih jelas, San menyadari bahwa wajah hantu yang dia lihat itu sama persis seperti wajah artis yang memerankan peran Chaba yang ternyata bernama Inchan. Kemudian San dan Som pun segera pergi ke kantor dari perusahaan yang memproduksi film tersebut. Kantor itu terlihat sangat sepi dan kotor seperti tidak dikunjungi selama beberapa minggu. Di sana mereka mulai mencari informasi tentang apa yang terjadi pada Inchan. Di salah satu ruangan, San menemukan rekaman asli ketika para kru sedang melakukan syuting film itu. Dalam sebuah adegan ketika karakter Chaba alias Inchan digantung, Inchan terus saja membuat kesalahan hingga mereka harus mengulang adegan kematian Inchan selama beberapa kali. Para kru pun mulai kesal dan lelah pada akting buruk yang ditunjukkan oleh Inchan. Karena hal tersebut, Inchan pun meminta maaf. Ketika Inchan mengulangi adegan itu sekali lagi, tali pengaman yang terikat pada tubuhnya tiba-tiba saja terputus, yang mengakibatkan leher Inchan pun benar-benar terjerat oleh tali. Inchan pun sudah meminta tolong pada para kru untuk menurunkannya, tapi semua kru menganggap Inchan hanya berakting saja. Pada akhirnya, karena terlambat mendapatkan pertolongan, akhirnya membuat Inchan pun meninggal di tempat akibat tidak bisa bernafas. Setelah kematiannya, Inchan menjadi arwah yang penuh akan dendam. Kemudian hantu Inchan mulai meneror para kru yang membuat film tersebut. Inchan mulai membawa mereka masuk ke dalam film dan membunuhnya di dalam film itu. Inilah alasan mengapa ketika para kru produksi film sedang menyaksikan film itu, mereka menghilang secara tiba-tiba. Inchan melakukan hal ini untuk membalaskan dendamnya pada para kru yang terus saja memarahi dirinya yang tidak bagus dalam berakting. Barang siapa yang menonton adegan Inchan mati, maka Inchan pun tidak segan-segan akan membunuh mereka. Mengetahui fakta tersebut, San pun dengan cepat pergi ke bioskop untuk menghancurkan film itu supaya tidak ada lagi yang terkena kutukan dari film tersebut. Sebelum pergi, San melarang Som untuk menonton film Dendam Arwah yang akan tayang perdana besok. San tidak ingin jika Som juga menjadi korban dari hantu Inchan. Setelah itu, San mengembalikan jam tangan milik Som yang pernah dia gadaikan dulu. Som ingin mencegah San pergi, namun San ingin menghentikan teror itu. Sesampai di bioskop, San segera pergi ke ruang kontrol. Di sana, dia dicegat oleh pria yang ingin menagih hutangnya. Untungnya terdapat banyak orang yang baru saja keluar dari teater, sehingga kesempatan itu kemudian diambil oleh San untuk masuk ke ruang kontrol. Tanpa ragu-ragu lagi, San langsung membakar film itu dan berharap jika film itu tidak akan ditayangkan besok. Namun ketika San keluar dari ruangan itu, dia kembali dicegat oleh pria yang menagih hutangnya. San pun menyadari bahwa dia seperti mengulang kejadian yang sama berulang-ulang kali. Dan dapat disimpulkan bahwa hantu Inchan tidak memperbolehkan San untuk membakar film tersebut. Teror yang diberikan hantu Inchan membuat San kehilangan akal sehatnya. Di sisi lain, Som ternyata mengikuti San ke bioskop itu. Kemudian Som pun masuk ke dalam teater karena dia sempat melihat San yang masuk ke dalam teater tersebut. Namun ketika berada di teater, Som sangat kaget melihat San yang ternyata sudah masuk ke dalam film. Di dalam film itu, San melihat seluruh mayat dari para kru yang telah dibunuh oleh hantu Inchan. Kemudian hantu Inchan mulai mendekati San lalu mencongkel mata San dan membunuhnya di tempat. Som pun hanya bisa menangis melihat San yang mati dengan mengenaskan. Di scene akhir kita bisa melihat bahwa film Dendam Arwah ternyata sudah dirilis. Banyak orang yang sangat tertarik menonton film tersebut. Saat penonton sedang asik menikmati film itu, kita bisa melihat bahwa Som ternyata sudah menjadi korban dari hantu Inchan. Sepertinya setelah kematian San, Som berniat untuk menolongnya. Namun naas, Som malah dibunuh oleh hantu Inchan. Di sana terlihat semua penonton nampak fokus memperhatikan adegan kematian Inchan. Bisa kita pastikan hantu Inchan akan membunuh seluruh penonton itu karena mereka menonton adegan ketika Inchan meninggal. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada kesalahan gue mohon maaf. Oke, see you next video guys.